jiwa raga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sohibul Hadi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Guntur, Kabupaten Demak, dengan pengajar praktik Bapak Wahyu Imam Wibowo SPD MPD dan fasilitator Ibu Dr. Sriandayani MPD. Dan perkenalkan, saya Ibu Ana Hasanati Warga. Saya juga CPP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Guntur, Kabupaten Demak. Sama dengan pasiennya adalah Bapak Ibu Sri Handayani dan PP-nya adalah Bapak Imam Wahyu Wibowo. Perkenalkan, nama saya Ayu Martanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Guntur, didampingi oleh Bapak Imam Wahyu Wibowo dan fasilitator Ibu Sri Handayani. Kami bertiga akan melaksanakan tugas praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ayu, Bu Ana. Selamat siang. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar keterampilan coaching. Namun sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, saya Sohibul Hadi sebagai pengamat atau observer, kemudian Saya Ayu Martanti sebagai coach. Dan saya Ibu Ana Hasanati Warga sebagai coachingnya. Untuk memulai pada sesi coaching ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum melakukan proses coaching, karena Bu Ayu sebagai coachnya, kami ingin menanyakan beberapa hal tentang pedoman pelaksanaan coaching pada hari ini. Untuk yang pertama, Bu Ayu, yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan rubrik atau mungkin pedoman penilaian yang digunakan pada coaching kali ini. Ya, untuk rubrik penilaian nanti, jadi di dalam coaching ini nanti ada alutsistanya, yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat nanti ada tanggung jawab dari coaching. Sesuai dengan pedoman Tirta itu ya. Selanjutnya nomor 2, Bu Ayu, saya ingin menanyakan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan apa saja. Kompetensi coaching yang ingin dikembangkan yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Ada 3 Bu ya, jadi kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan pertanyaan aktif. Di antara ketiga itu secara spesifik mana yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertanyaan berbobot, Pak. Pertanyaan berbobot. Kenapa itu pertanyaan berbobot? Jadi indikatornya nanti tercapainya apa? Indikatornya nanti dari pertanyaan berbobot itu saya ambil kata kuncinya dari coach yang menjawab itu tadi, saya ambil kata kuncinya. Kemudian dari kata kunci itu nanti akan saya beri pertanyaan refleksi untuk coach agar bisa menggali permasalahan dari coach itu. Terima kasih Bayu. Selanjutnya proses coaching nanti bisa dilakukan antara Bu Ayu dan Bu Ana. Dipersilakan. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Ayu. Gimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah baik Bu Ayu. Alhamdulillah baik. Dengar-dengar
jam kosong hari ini sekarang ini karena tadi sudah selesai tugas saya Bu, dan saya ingin bantuan Bu Ayu untuk memecahkan masalah saya selama ini daripada unek-unek di hati saya Bu. Baik Bu, bisa Bu Ana ceritakan kira-kira unek-unek Bu Ana itu apa Bu? Begini Bu Ayu, pada pembelajaran minggu lalu di kelas saya, di kelas 12 IPA, dan saya ajar itu kemarin sebagian itu siswa-siswanya itu tidak mau mengerjakan tugas Bu. Ya, yang saya berikan karena kan dengan banyaknya kegiatan CKB yang saya ikuti kan ada saya meninggalkan kelas, ya, jadi saya memberikan tugas itu ke anak-anak, tapi anak-anak itu malah nggak mau mengerjakan semua Bu. Kan ada yang alasannya itu bermacam-macam, ada yang malas lah, ada yang soalnya terlalu banyak atau soalnya terlalu sulit ya gitu. Jadi saya itu merasa bagaimana tidak mau sudah pas 12 mau ujian dikasih tugas kok tidak mau gitu. Jadi kemarin saat Bu Ana pelajaran itu anak-anak tidak mau mengerjakan tugas ya Bu, itu karena alasannya kan macam-macam itu tadi, malas dan sebagainya. Nah kemarin respon Bu Ana saat anak-anak menjawab seperti itu gimana? Ya saya marah, ya saya respon sekali itu saya marah ke anak-anak karena mereka tidak mau mengerjakan soal itu, dan saya merasa gimana ya kok anak-anak tidak mau mengerjakan soal karena alasannya tadi ya, ada yang malas, ada yang merasa sulit, ada yang terlalu banyak soalnya dan sebagainya. Itu dari jawaban tersebut ya saya kecewa Bu Ayu gitu. Oh, jadi kemarin Bu Ana itu sempat kecewa lalu marah-marah sama anak-anak gitu. Lalu saat Bu Ana marah-marah kemarin anak-anak gimana Bu atau anak-anak? Tapi saya juga agak memaklumi gitu Pak anak-anak, mungkin karena saya sering meninggalkan tugas ya, karena saya ikut CGP ini dan saya juga ada tugas tambahan lain sebagai TU itu yang menguras waktu benar Bu. Jadi memang akhir-akhir ini saya sering meninggalkan tugas itu, jadi saya maklumi lah. Tapi setelah itu saya beri tugas tambahan lagi. Setiap saya meninggalkan jam itu kan anak-anak saya beri tambahan tugas lagi gitu biar mereka itu nanti jeda gitu menurut saya. Tapi kok masih sama. Oh gitu. Jadi kemarin anak-anak diberi tambahan tugas lagi ya Bu. Iya. Menurut Bu Ana kira-kira diberi tambahan tugas lagi itu apakah anak-anak nanti bisa menjadi lebih disiplin gitu Bu? Ya kalau saya itu biar mereka itu jeda gitu, tapi kok masih sama mengulanginya lagi. Oh, jadi anak-anak mengulanginya lagi ya Bu ya. Kira-kira ada ide apa Bu agar anak-anak tidak mengulanginya lagi? Kalau menurut saya ya mengerjakan tugas-tugas itu biar mendapatkan nilai baik. Intinya nanti mungkin kita buatkan media itu ya. Media misalnya dengan aplikasi gitu Bu Ayu, misalnya kuisis nanti soalnya saya buat seperti itu ya. Mungkin kan sekarang kan itu Bapak Ibu guru kelihatannya saya lihat kok di ruang guru itu banyak Bapak Ibu guru yang menggunakan aplikasi tersebut untuk memberikan tugas ke anak gitu Bu. Oke, jadi biar anak nanti menjadi lebih aktif itu Bu Ana akan membuat soal-soalnya dengan kuisis itu ya Bu ya. Nah kira-kira apakah hanya kuisis aja Bu atau ada aplikasi yang lain yang dapat digunakan agar anak lebih aktif? Ya mungkin ada Wordwall dan Blackboard-sheet itu kelihatannya ada banyak guru yang menggunakan itu untuk memberikan tugas ke anak. Soal-soalnya mungkin dimasukkan di situ sehingga menurut saya itu dengan kita memberikan secara biasa ya, memberikan tugas di lembar kerja kertas itu misalnya tugas itu dikerjakan di folio dengan kita menggunakan aplikasi tersebut atau media-media tersebut, anak itu menurut saya kok menjadi tertarik seperti itu. Oh iya, berarti nanti anak akan jadi lebih tertarik ya Bu, karena dari media itu kan jadi tidak
nonton gitu ya. Ya, jadi ada interaktif lah, pakai media interaktif gitu, ya seperti itu. Ya. Lalu rencana Bu Ana depannya gimana Bu? Ya, saya berniat untuk menggunakan media tersebut untuk memberikan tugas anak biar anak itu menarik dan tidak merasa bosan atau malas lagi. Dan mungkin juga bisa lebih terkontrol ya. Jadi walaupun kita tidak datang ke kelas, ya itu kan bisa lebih terkontrol, itu bisa kita lewat HP atau laptop gitu. Nah ini kapan Bu Ana untuk aksinya dalam pembuatan soal-soal puisis ini? Sepertinya ya minggu-minggu ini bulan saya buat, nanti saya bisa tanya ke guru yang sering menggunakan, belajar dasarnya yang sering menggunakan itu guru, artinya guru Lisa atau guru yang lain banyak ujian itu juga sering menggunakan media-media itu, nanti saya komunikasi dengan mereka gitu. Ya berarti nanti ada teman guru yang akan membantu Bu Ana dalam mengerjakan soal-soal puisis ini ya Bu, kalau Bu Ana mengalami permasalahan seperti itu ya Bu. Iya Bu, karena ya masih tahap belajar lah saya nanti menggunakan aplikasi atau media itu. Sepertinya itu dulu ya Bu Ayu, maksudnya saya sudah dapat jawabannya biar nanti anak tidak malas lagi mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Iya Bu Ana, jadi ini tadi ya Bu, Bu Ana akan membuat soal puisis ini, dan kira-kira nanti kalau ada perkembangan lagi Bu Ana bisa cerita lagi ke saya ya Bu ya, masalah puisis ini nanti. Iya Bu Ayu, tentunya nanti saya dengan berbagi melakukan coaching dengan Bu Ayu ini, jadi saya mendapatkan solusi dari masalah saya yang saya hadapi di kelas. Iya Bu Ana, saya juga terima kasih Bu Ana sudah mau cerita-cerita dengan saya juga bisa belajar dari Bu Ana juga ya Bu ya. Ya itu Bu Ayu, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya di kelas. Iya Bu, sama-sama, semoga nanti yang Ibu Ana rencanakan bisa berjalan dengan baik ya Bu. Ya Bu, ini saya pamit dulu Bu karena sudah ditunggu anak, nanti jam habis, ini ada kegiatan yang lain gitu. Baik Bu Ana, sampai jumpa lagi untuk nanti ngobrol-ngobrol selanjutnya ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini luar biasa Bu Ayu dan Bu Ana, yang mana pada proses coaching kali ini telah membawa hasil yang sangat bagus sekali, terutamanya pada Bu Ana yang ingin meningkatkan pembelajarannya supaya anak-anak ini tidak malas lagi belajar matematika di kelas 12 IPA. Tidak ada rasa malas, tidak ada rasa sulit, karena apalagi ini menjelang ujian tentunya harus tambahan bimbingan lagi dengan beberapa media pembelajaran tadi yang disampaikan oleh Bu Ana, dengan media Wordwall, kemudian ada puisis dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian untuk Bu Ayu sendiri luar biasa telah berhasil untuk menggali potensi dari Bu Ana sehingga Bu Ana bisa memunculkan gagasan-gagasannya. Kemudian untuk Bu Ayu ini apa yang menjadi indikator ketercapaian pada proses kegiatan coaching hari ini? Setelah melaksanakan coaching hari ini sudah sesuai dengan alur ceritanya tadi, sudah ada tujuan umumnya, lalu yang kedua sudah sesuai dengan identifikasi masalah. Tadi Bu Ana sudah menceritakan masalah-masalah beliau saat siswa-siswanya itu tidak mengerjakan tugas di kelas, lalu mendapatkan solusi yaitu dengan media yang lebih interaktif. Yang ketiga, dari rencana aksinya Bu Ana membuat tugas dengan tadi puisis dengan dibantu oleh rekan sejawat, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Jadi tadi yang dilakukan coaching sudah sesuai dengan alur TERTA, menetapkan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tujuan.
Kemudian Bu Ayu, selain Bu Ayu tadi berhasil menggali pertanyaan yang berbobot, mungkin ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan? Saya ingin mendengarkan aktif Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi nanti adalah mendengarkan aktif. Terima kasih Bu Ayu, Bu Ana pada keterampilan coaching siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.